kelompok 4 mau menerangkan tentang ekosistem kebun, yang dimana di sana ada berbagai macam yang terdapat pada ekosistem tersebut. Yang pertama, kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sylvi Sandiasena dari 10 IPA 5 absen 31. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dia Sundar Denis dari 10 IPA 5 absen 7. Nama saya Muhammad Namirya dari 10 IPA 5 absen 17. Perkenalkan, nama saya Devina Tia Wahyudi absen 6 dari 10 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Rahma Nabila dari 10 IPA 5 absen 25. Selamat menikmati video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan observasi di kebun pisang karena di kebun ini dominan dengan pohon pisang. Nah, seperti yang kita lihat, itu banyak pisang-pisang. Oke. Terus di dalam kebun ini terdapat dua komponen ekosistem, yaitu biotik dan abiotik. Nah, contoh komponen abiotik yaitu seperti batu. Nah, Ini ada batu, kemudian sini ada serpian atau pecahan genteng. Nah, itu ada tong. Di situ ada tong. Terus ada air, bisa dilihat kan? Berikut adalah contoh interaksi dalam ekosistem kebun. A. Interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik. Yang pertama, interaksi antara lebah dengan tumbuhan. Bisa kita lihat Di antara itu ada kedua air, komponen tersebut terjadi sebuah interaksi di mana bunga dari tumbuhan tersebut udara yang kita hirup menyediakan ini nektar kan air, sebagai makanan pohonnya lebah, bergoyang, dan itu secara tidak dapat langsung udara. lebah membantu termasuk bunga komponen dalam abiotik. penyerbukan alami. Contoh abiotik lainnya Dan seperti ada tanah. juga Nih, interaksi tanah, belalang banyak dan kumbang. kerikil-kerikil. Sama halnya dengan Nah, itu lebah, tanah-tanah. belalang dan Yang kedua kumbang ada komponen biotik. melakukan interaksi Komponen terhadap biotik itu tumbuhan. terdiri dari makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan. B. Dan Interaksi berbagai antara hewan-hewan. tumbuhan dengan cahaya Terus di sini matahari. banyak sekali serangga Interaksi yang seperti terjadi di antara komponen tersebut nyamuk, adalah kemudian cahaya matahari belalang. merupakan sumber energi utama dalam suatu ekosistem. Matahari sebagai sumber energi dari semua energi yang ada. Cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Tanpa cahaya matahari, tumbuhan tidak dapat hidup dan selanjutnya makhluk hidup yang lain juga tidak akan memperoleh kehidupan. Aliran energi. Salah satu cara menjaga keseimbangan ekosistem yang dilakukan oleh ekosistem itu sendiri adalah dengan menjaga perputaran energi dan nutrisi yang diterima oleh sumber luar. Sumber energi luar yang dimaksud adalah cahaya matahari. Cahaya matahari ditangkap oleh tumbuhan dan digunakan untuk pertumbuhannya. Peran cahaya dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah sebagai salah satu syarat untuk terjadinya fotosintesis. Dalam proses ini, energi dari matahari diubah dalam bentuk energi kimia yang dapat digunakan oleh heterotrof melalui rantai makanan. Suksesi adalah proses perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu menuju ke arah lingkungan yang lebih stabil. Pembahasan. Seiring bertambahnya waktu, secara perlahan-lahan suatu ekosistem akan mengalami perubahan dari kondisi sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut sangat mudah untuk diamati dan biasanya dalam perubahan itu terdapat pergantian komunitas dalam ekosistem tersebut. Suksesi itu terbagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan sekunder. Suksesi primer adalah ketika komunitas awal terjadi perubahan dan mengakibatkan hilangnya komunitas awal tersebut secara total, sehingga di tempat komunitas asal tersebut akan terbentuk substrat dan habitat baru. Contoh suksesi primer seperti munculnya pulau dari lautan, meletusnya gunung Krakatau yang menghancurkan habitat di sekitarnya. 2. Suksesi sekunder. Suksesi sekunder terjadi apabila dalam suatu ekosistem alami mengalami gangguan.
baik secara alami ataupun buatan atau karena manusia. Dan gangguan tersebut tidak merusak total tempat tumbuh organisme yang ada, sehingga dalam ekosistem tersebut substrat lama dan kehidupan lama masih ada. Contoh suksesi sekunder adalah kebakaran hutan, rusaknya terumbu karang, dan lain sebagainya. Jadi, dengan adanya observasi di kebun, dapat kita simpulkan bahwasannya ekosistem pada kebun terdapat komponen biotik dan abiotik, juga terdapat interaksi dalam ekosistem, aliran energi dalam ekosistem, gaur biogeokimia dalam ekosistem, dan suksesi dalam ekosistem. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.